Alhamdulillah Bapak Ibu guru sekalian, di pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melaksanakan pelatihan media pembelajaran ya, belajar.id yang insya Allah ini bermanfaat untuk kita semua. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pak Marwan dan tim yang kami hormati, Ibu Kepala Sekolah serta seluruh majelis guru yang kami sayangi. Untuk mengawali acara kita pagi hari ini, marilah bersama-sama kita lafazkan basmalah. Dan untuk menambah keberkahannya, marilah bersama-sama kita simak lantunan kalam ilahi, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustaz Robani. Kepada Ustaz Robani, majelis mempersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Semoga dengan pembacaan suci Al-Quran tadi dapat menambah keberkahan pelatihan kita pagi hari ini. Kita masuk ke acara selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yaitu doa. Kepada Ustaz Kodri, majelis mempersilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saudara semua, mari sejenak kita jelaskan waktu kita untuk belajar. Mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pelatihan kita hari ini menguatkan kita, maksudnya kita adalah para asatidz dan asatidzah yang bertanggung jawab terhadap ilmu kita, untuk kita berikan kepada putra-putri terbaik anak kita di Israel. Awali dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illallah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا كاملين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الموت إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Wahai Allah yang Maha Pengampun, ampuni ya Allah segala kesalahan dan kelalaian kami ya Allah. Ampuni segala kesilapan dan kesombongan kami ya Allah ya Rahman. Ya Allah, bersihkanlah hati kami. Bimbinglah hati kami untuk senantiasa mensucikan diri dan jiwa kami ya Allah. Hanya karena kesucianlah setiap ucapan dan perbuatan kami bernilai ibadah di sisi ya Allah ya Rahman. Ya Allah, jadikanlah setiap ilmu yang baik menjadi kuat dalam diri kami untuk mengamalkannya ya Allah, untuk mengajarkan kepada yang lain ya Allah. Jadikan ilmu yang dapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sesama umat ya Allah. Ya Allah ya Rahman, jadikanlah perhatian ini ya Allah, membuat kami semakin sadarkan kekurangan dan kelemahan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapat ini semakin memudahkan kami dalam mengurus, mendidik, dan membina anak-anak kami menjadi generasi kami ya Allah. Ya Rahman, ya Allah, mudahkan segala urusan kami. Kuatkan kami dengan niat kami yang ikhlas ya Allah ya Rahman. Berikan perkenanan, kesabaran, dan keikhlasan kepada kami agar kami bisa menerima ilmu ini dengan segala hati. Ya Allah, jadikanlah amal bagi mu'alim kami, bagi guru kami ya Allah yang hari ini hadir bersama kami. Sehatkan mereka ya Allah, sehatkan keluarga beliau ya Allah ya Rahman. Ya Allah, kuatkanlah ilmu beliau untuk senantiasa memberi manfaat bagi kami dan bagi umat yang berikutnya. Allahumma ya Allah, hanya kepada Engkau kami minta, hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan ya Allah. Lindungilah kami ya Allah, jadikan setiap detik yang kami jalani, setiap waktu yang hidup yang Engkau berikan kepada kami menjadi hidup yang mulia di sisi-Mu. Ya Allah ya Rahman. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim. Semoga doa yang kita panjatkan pagi hari ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, ya, kita langsung saja mulai pelatihan media pembelajaran kita belajar.id pagi hari ini. Maka itu kami selaku protokol memberikan waktu kepada Bapak Marwan dan tim, kepada Pak Marwan dan tim majelis persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita berikan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu kepala sekolah yang saya hormati, kemudian kepada para ustazah, Bapak Ibu guru SMA Mutiara yang hadir pada pelatihan kali ini. Saya saat intinya berterima kasih karena dan senang sebenarnya karena pihak sekolah kita ini gugus selalu apapun hal yang saya tawarkan yang baru selalu langsung disambut beliau. Pokoknya kami tamu ketinggalan. Apa yang baru kemarin beritahu kami langsung kita buat. Padahal saya beritahu itu baru beberapa hari kemarin. Gus, ini ada program baru dari kementerian belajar.id. Jadi ini sangat mendukung pembelajaran jarak jauh kita. Ayo Amran, kapan kita canangkan pelatihannya? Jadi Bapak dan Ibu yang belajar.id ini memang baru diluncurkan oleh Kemdikbud, baru bulan Desember kemarin. Dan belum banyak sekolah yang menggunakan fasilitas ini. Pekan barunya belum banyak. Nah, karena itu saya sudah beberapa tempat keliling berkat pelatihan dengan Bu Yuni, ya. Jadi saya tak ingin bicara ketinggalan, apalagi kita guru-guru kita cukup kreatif, ya. Untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, maka saya sarankan dulu ayo kita canangkan Bapak. Nah, Bapak dan Ibu, untuk belajar.id ini mungkin ada di antara Bapak itu yang sudah membuka, ya. Jadi katanya sudah membuka, ini bagus orang sudah saya lihat, ya. Tapi sebenarnya apa itu belajar.id dan apa yang kita dapatkan dari tawaran yang dibuat oleh pemerintah ini dan kenapa kita rugi kalau tidak menggunakannya? Itu yang akan kita bahas. Dan bagaimana cara menggunakannya. Pertama Bapak dan Ibu, belajar.id ini adalah program dari kementerian. Selama ini pembelajaran jarak jauh kita, Bapak Ibu kan menggunakan berbagai aplikasi yang itu menggunakan data. Di awal-awal dulu sebelum diberikan oleh pemerintah, oleh sekolah, pakai data pribadi awalnya dulu. Kamu kan cukup berat, akhirnya pemerintah buat bantuan, ada sekolah buat bantuan. Nah, bantuan yang diberikan pun mau 10 giga, 12 giga, mau 15 giga. Kalau Bapak Ibu menggunakan Zoom dengan siswa, 1 jam Zoom itu berapa datanya gitu? Mau 3 giga. Jadi, 3 kali Zoom, 4 kali Zoom habis data kita. Tambah, beli paket lagi. Nah, sekarang kemudian Bapak dan Ibu, sebenarnya kalau saya pelajari dari program pemerintah tentang PJJ ini, dana kita itu sudah tersedot bukan main banyak, triliunan. Kenapa? Buat pelatihan guru secara daring. Berapa banyak pelatihan guru dari kementerian Bapak Ibu bisa ikut gratis. Kalian ikut tuh Bapak Ibu, webinar dan pelatihan dari Kemdikbud. Gratis. Sebenarnya bukan gratis, tapi pemerintah udah bayar program itu. Ya, dan kita mungkin tidak memanfaatkan itu. Kemudian sekarang belajar.id ini, nanti kita dipaparkan lagi ini. Kalau selama ini kita pakai data, kalau pakai data itu sebentar habis bertambah lagi, ini datanya unlimited. Sudah disediakan fasilitas oleh pemerintah. Bapak, Ibu mau apa? Google Meet, mau Google Classroom, mau Zoom, mau apa? Mau mengunggah websitenya Kemdikbud, rumah belajar, portal belajar, guru berbagi, semua dari situ. Ambil semuanya, datanya gratis semuanya.
Nah, karena data ini adalah program kementerian, program pemerintah, dan biayanya cukup besar sudah disediakan untuk kita dan tidak salah pakai, maka untuk mendapatkan data itu ada cara-cara prosedur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah. Karena seperti dapat gratis itu, paket gratis dari pemerintah, kan harus anaknya kita daftarkan, nomor HP-nya mana, macam. Kalau yang ini berdasarkan data Dapodik. Makanya caranya urus peraturan kita pastikan dulu Dapodik kita sudah sinkron semuanya, sudah mendaftar gurunya, sudah mendaftar siswanya. Kalaupun ternyata belum lengkap, segera kita lengkapi karena Dapodik ini selalu ada pembaruan. Ya, semua nanti berdasarkan Dapodik. Rapor kita kementerian berdasarkan Dapodik. Kita ada rapor kementerian berdasarkan Dapodik. Bu Ika, ya. Aman aja, Bu Ik, ada masalah? Nah, apa masalah aja lagi? Nah, berdasarkan Dapodik. Sekarang bantuan paket pembelajaran belajar.id berdasarkan Dapodik. Di Dapodik itu sudah ada akun yang disiapkan oleh kementerian, email Bapak dan Ibu, sudah ada semua guru yang terdaftar di Dapodik. Kita tinggal download itu, silakan ke Bu Yuni nanti atau di share ke kawan-kawan. Lewat itulah Bapak Ibu masuk. Nah, kalau itu sudah kita aktifkan, nanti otomatis paket data yang bantuan itu kemarin itu sudah tidak bisa digunakan lagi karena bisa sudah menggunakan fasilitas yang lebih besar. Ya, tuh belajar.id. Nah, kenapa ini? Kenapa pemerintah buat ini? Karena Bentar ya Bu, bilang cepat-cepat Bu. Silakan tinggal di download saja di Google di akun yang lama itu. Contohnya nih kayak saya. Masuk akun yang lama, lalu ke drive-nya, silakan di download file apa. Kebetulan drive saya ini saya nggak ngajar pakai ini, ada akun saya satu lagi. Gitu. Nah, di GCR yang lama itu bisa di download dipindahkan lagi ke belajar.id, jadi nggak akan hilang datanya. Gitu. Mau di download keseluruhan atau pembelajarannya saja bisa, gitu. Terus, nah di sini kalau di sekolah kami itu satu akun itu isinya ada 18 rombel dan yang mengoperasikannya itu kami berdua, ada 2 operatornya. Guru hanya tinggal mengajar saja kerjanya. Mereka tidak tahu siswa itu masukkan siswa apa segala macamnya, tidak. Jadi urusan undang siswa itu kerjaan kami. Karena permintaan kepala sekolah dan wakakurnya, kami mau di situ, kami mau masuk di situ, kami mau memantau semuanya. Oke, saya bilang gitu. Bisa. Tapi dengan catatan semua harus ada pakai data yang memadai. Baik, nanti dari sekolah disediakan. Kebetulan kami pernah dikasih dari sekolah juga, dan setelah itu baru dapat data dari kementerian itu.
setiap bulannya. Gitu. Jadi sampai sekarang kami masih menggunakan classroom yang lama itu. Ada 18 rombel di dalamnya. Ada di situ semua warga masuk di situ. Jadi mereka bisa ngecek. Gitu. Kalau guru mereka hanya masuk di kelas yang mereka masuk saja. Mereka tidak bisa mengecek semua kelas tidak. Tapi kalau kepala sekolah, apapun dan semuanya itu bisa masuk. Jadi kan maklumlah belajar daring ini biasanya kan ada juga mager-magernya gitu kan. Yang penting sudah masuk tidak gitu. Atau nggak masuk juga nggak perlu pengetahuan. Tapi kan minimalisir itu gitu. Oke, jadi tadi permintaan Pak Marwan, guru wali kelas itu atau wali kelasnya itu dia sebagai admin. Jadi di sini ada berapa rombel Bu? 19. Jadi yang bikin kelas itu hanya 19 orang itu. Hanya 19 orang saja yang bikin kelas. Nanti dia mengundang seluruh guru mapel yang mengajar di kelas itu. Jadi kalau ada satu guru yang tidak wali kelas, tidak usah bikin kelas. Tunggu saja undangan dari wali kelasnya. Gitu. Maka Ibu tidak usah bikin kelas. Yang bikin kelas hanya 19 orang itu saja. Ya. Ini untuk tipe Google Classroom ya, Pak? Ya, kita untuk classroom. Jadi nanti kalau misalnya mau meet, mau Zoom, tinggal di-share saja linknya. Oke, saya coba minta yang 19 orang itu sekarang bikin kelas dulu. 19 orang itu bikin kelas, setelah itu baru diundang guru mapelnya. Dari situ nanti baru kelihatan. Bisa meet, bisa hangout, bisa chat, dan segala macamnya. Maunya apa? Gitu. Cara kerjanya sama. Cara kerjanya sama dengan Google Classroom yang biasanya. Hanya saja kelebihannya dari kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan itu tidak terhingga. Mau apapun yang Bapak Ibu upload, video, file, PPT, segala macam, foto, itu tidak akan memakai drive-nya. Dan tetap di situ tulisannya 0 KB. Itu yang saya bilang tadi. Server ini hanya dipakai di Indonesia, tidak dipakai di seluruh negara. Itu kelebihannya. Gitu. Jadi jalannya lebih ringan dia. Kalau kita kan biasanya agak ngadat gitu kan, agak lambat kalau jalan kita nggak stabil. Kalau ini lumayan bisa stabil, gitu. Oke, untuk yang wali kelas dulu kita cobakan bikin kelasnya. Bapak Ibu wali kelas, apakah sudah semuanya punya akun? Wali kelas Bu Net pakai akun Pak Ismail ya Bu, karena Pak Ismail juga sudah wali kelas. Pak Isan bisa pakai akun siapa ya? Bu Emil. Bu Emil udah dipakai sama Bu. Oh tadi Bu dia nggak wali kelas ya? Oh bisa, Pak Isan bisa pakai akun Ustadz ID. Ya kasih tahu. Ya, siapa lagi wali kelas yang belum punya akun? Udah punya akun semua ya Bapak Ibu wali kelas? 1. Coba Ibu Bapak Ibu wali kelas angkat tangan. Apakah hadir semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bu Ira 16. 3 lagi siapa? Oh Purba, oke. Yang kan mana? Purba kan tunjuk tangan. Oh Purba yang keluar. Siapa lagi satu lagi? Udah. Tadi baru 18. Siapa satu lagi wali kelas kita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mana Gaby? Nah, 15 masih 16 sama Unian, 17 sama Ira.
Udah. Udah. Cici wanita sudah, Cici Arif sudah. Nah, Bapak Ibu wali kelas, tadi apa dulu Bu? Bikin kelas. Sudah lanjut di yang itu di Google, pakai akun yang baru ya Bapak Ibu. Sudah pakai akun yang baru, sudah masuk akun yang baru. Nah, silakan sesudah itu lanjutnya silakan Bu Yuni. Nah, tadi kan ketika masuk itu langsung diarahkan ke emailnya kan? Ya Bapak Ibu, langsung di email itu ada banyak email masuk di situ. Itulah chat guru seluruh Indonesia ada di situ. Dia dari SMA, SD, SMP, dari mana ada semuanya di situ. Jadi dia mau perkenalan, mau apapun di situ ada semuanya. Kita mau berinteraksi sama mereka bisa. Nah, di sini mereka lebih menekankan untuk penggunaan classroom. Jadi kalau misalnya Bapak mau Meet, mau Zoom bisa, tapi harus di classroom dulu. Buka classroomnya. Untuk wali kelasnya yang 19 orang itu, kalau dia tidak wali kelas tinggal menunggu undangan saja. Tinggal menunggu undangan. Nanti dia masuk di classroom Bapak Ibu masing-masing. Iya, nanti ketika wali kelasnya mengundang, itu di sini tampilannya ada untuk menerima atau menolak. Gitu. Nanti kita contohkan satu. Bisa mengundang sekolah lain Pak? Kalau bisa jangan Pak, bisa tuh bisa saja. Oke. Oke, yang paling jelas sudah oke? Yang paling jelas sudah oke? Oke, saya tunggu. Apakah Bapak Ibu wali kelas tahu cara membuat kelas? Nah, silakan dibuat dulu kelasnya Bapak Ibu. Oke, silakan dibuat. Kalau sudah biasa ngajar di classroom, tahu lah dia cara membuat kelasnya. Ibu wali kelas. Berapa lagi? Bajuan ya? Mana lihatnya Pak? Sudah kan? ID Rahmat. Sudah kan? Nanti di kulit Pak. Ada Pak, salam saya dijawab nggak? Belum masuk salam saya. Bentar lupa.
dia Bapak. Terimanya di email Pak. Email pakai itu. Lagi masuk ke kota ini. Hah? Lu lama di website linknya. Enggak, dia di email dia Pak. Yang ini men. Iya. Yang ini mana? Enggak ini. Ada masuk tadi. Belakangnya? Enggak ada masuk. Di email guru SMA Belajar ID Pak. Gimana? Kunjungan kelas sudah? Udah oke? Ya, contoh saja. Misalnya ini saya buat 10 IPA 2. Bagiannya bikin aja IPA. Markernya misalnya matematika. Uangnya 10 IPA 2. Oke. Nah, di sini di 10 IPA 2 ini ada kode kelas. Nanti Bapak Ibu bisa berikan kode kelasnya ini atau link kode kelasnya kepada siswanya. Siswanya nggak perlu download classroom enggak. Nanti ketika dia dikasih link itu, dia akan mengarahkan langsung ke classroomnya, gitu, gampang. Terus untuk Zoom atau Meet-nya, Bapak Ibu bikin linknya dulu. Ini, diklik saja. Diklik, buat link, simpan. Nah, nanti ini saja yang dibagikan kepada siswanya. Bukan? Nih. Meet me Ya. yang kayak Zoom tuh Bu ah. Hampir sama dia kegunaannya kan. Ini kan ya sama seperti Zoom. Terlihat juga muka siswanya. Gitu. Nih. Kurang lebih seperti ini. Enggak. Nah, di sini kelebihannya satu. Untuk anggota kelas itu boleh lebih dari 100. Kalau di guru biasa kan enggak. Nanti ibu kan masuk di kelas ini, otomatis tampilan ibu kan bakal seperti ini juga. Nanti kan ibu bakal melihat link ini juga. Link ini silakan dibagikan ke siswa. Ke guru. Kita masuk siswa dulu Bu. Yang biasanya masih siswa. Nah, kalau untuk guru, untuk menambahkan gurunya, kita tambahkan di sini. Di anggota ini ada guru ada siswa. Silakan tambahkan di sini. Sebagai guru Bu, ini kan ada guru, ada siswa. Share aja tuh. Nah, tadi kan udah kami coba klik di guru itu kan, klik di guru, terus sudah kami sharekan juga linknya untuk ke guru bidang studi lain. Tapi setelah guru bidang studi lain klik linknya, masuk linknya, tetap di situ tertulisnya tergantung Siswa. ya. Tapi kok nggak pun tulisannya itu Ya. salah. Link itu hanya untuk siswa. Guru hanya menunggu terima undangan saja.
dari wali kelasnya tadi. Jadi guru itu tidak usah, wali kelasnya tidak usah nge-share link yang tadi, link untuk bergabung tadi itu. Kita sebagai guru pelajaran, fakulnya hanya menunggu undangan saja. Contohnya begini, ini saya undang satu. Pak, emailnya mana? Pak, siapa yang Jadi itu yang saya maksudkan. Iya. Tadi kan setelah benar kok. Setelah saya klik ini tadi kan udah ambil buku tadi kan. Nah, terus jadi sebenarnya kalau hanya share link ini seperti untuk siswa, Iya. tapi kalau untuk bukunya yang di emailnya ini berarti ya. Nah, Iya. Guru hanya menunggu saja. Tunggu dulu, saya diundang nggak? Kalau saya ngajar di IPA 1 saya diundang nggak? Gitu. Jadi kalau untuk mengundang guru bidang studi yang harus mengajar tadi itu berarti kita klik emailnya, ketik email gurunya berarti ya. Berarti kalau yang Bukan linknya. share linknya khusus siswa ya. Iya. Share link. Makasih ya Bu. Oke, siap. Contohnya ini, mana emailnya? Bu, satu lagi Bu, guru yang diundang itu untuk setiap pembelajaran kita undang terus atau sekali undang aja? Sekali aja. Oke, untuk menerima undangannya, Bapak Ibu, saya sarankan menerimanya ketika buka di classroom-nya, bukan di emailnya. Ya, ini coba saya undang satu orang, Pak Satria, di kelas saya. Harus wali kelas. Jadi kalau wali kelasnya ngajar, makanya di sekolah ibu pakai satu operator gitu. Kalau misalnya gurunya ngajar di situ, silahkan mengajar saja seperti biasa, tidak Nah, Bu, masalah. Bu, pertanyaannya Bu, undang itu setiap kali akan mau ngajar atau sekali aja? Sekali aja. Nah, sekali aja Bu. Sekali saja. Nah, itu pertanyaannya. Kalau setiap kali mau ngajar, mana sanggup kita buka kan nggak ada waktu kita untuk itu. Gitu. Sekali saja. Jadi nanti misalnya kayak Mas Satria itu, dia sudah saya undang ke kelas saya. Jadi untuk sampai satu semester ke depan, ya kelasnya itu saja dia, gitu. Tidak akan berubah, kita tidak akan ulang-ulang undang lagi. Gitu. Nah, satu lagi ini, kalau dia sudah hitam begini, itu artinya nah, kalau sudah hitam begini, ini tandanya dia sudah diterima undangannya. Tapi kalau masih abu-abu, ini statusnya kan masih diundang, berarti belum diterima. Udah diterima tadi Pak? Udah. Yang abu-abu Silakan kita refresh. belum diundang ya? Nah, dia sudah hitam. Jadi nanti Bapak Ibu yang bukan wali kelas silakan konfirmasi ke wali kelasnya. Biasanya wali kelas 10 itu untuk SMA 16 makel. Nah, dihitung 16 orang pengajar yang ada di kelas itu dan bisa sekaligus ngundangnya. Dikonfirmasi ke satu-satu emailnya. Silakan langsung diundang. Untuk siswa pun begitu. Siswa dia hanya menerima undangan atau di share linknya yang tadi itu. Ibu siapa tadi?
gitu. Sama kepala sekolahnya tolong diundang di setiap kelasnya. Gitu. Kita harus ada di 19 kelas ya. Iya. Gubron, undang ya. Tapi bikin kelas, tapi tidak ada ruginya. Pak Yendri paham kan? Gimana ininya? Lihatnya. Ini berarti guru lintas minat harus bawa kelas ini ya. Kami lintas minatnya anaknya ada. Nah, ini aja. Oh, dicampur ya, Bu? Saya lintas minat itu kami buat dalam satu waktu. Dari kelompok komunitasnya boleh ya. Dengan kita dicampur. Jadi di sini kalau kita ya Baik, terus dia gimana namanya? kebetulan di sini lintas minatnya yang ibu kepala bilang tadi bercampur ya. Misalnya IPA 1 gabung dengan IPA 2 gitu. Nah, kalau di sekolah kami tidak. Ada dua apel. Jadi kalau di sekolah kami pun tidak digabung gitu. Nah, jadi sendiri-sendiri kayak kalau IPA 1 misalnya internetnya bahasa Inggris atau bahasa Arab. Bahasa Arab ya sudah dengan IPA 1 itu kawannya ya itu saja gitu. Dia tidak akan bergabung gitu. IPA 2. Oke, begini. Jadi solusinya kalau misalnya digabung gitu, khusus untuk guru lintas minatnya, mereka buat kelas sendiri saja. Caranya sama seperti tadi. Gitu. Jadi di situ pengajarnya cuma satu. Dan itu ibaratnya kelas pribadi bapak ibu masing-masing lah. Gitu. Nah, untuk wali kelas jangan lupa diundang ibu kepala sekolahnya. Guru Al-Quran juga dia punya kelompok sendiri-sendiri. Silahkan. Ya, satu kelas itu kan mereka 3 orang. Saya ada kelompok 10 orang lain sendiri juga ya. Berarti guru Al-Quran juga punya kelas sendiri ya. Itu kan? Ya, gitu saja. Ya, guru bidang student. Kan muridnya ada 12 orang cuma di kelas itu. Gitu kan? Ya. Yang akun yang free itu akun Bu Irma Lida. Ya kan sih? Sambil akun Bu Irma Lida. Saya mau masuk. Enggak, Bu Ir itu kan tidak dipakai. Kalau saya pakai karena saya mau masuk ke ayo. Jadi sudah ya. Ada buku di sini. Kalau saya mau iya. Iya, Bu. Ini tambah kerja lagi. Studentnya tinggal kasih link aja. Tidak ada pakai kuota sama sekali. Pakainya tuh yang akses Google saja. Setelah kita misalnya bapak mau masuk Google nih, Iya.
masuk login tadi email gitu kan, masuk pilih classroom, setelah classroom meja nanti itu sudah free. Berarti 0 pun kuota kita, setelah itu berarti bisa kita akses. Bisa. Dan semua fitur yang ada di belajar.id bisa kita akses tanpa 0 kuota gitu ya Bu ya? Ya, gitu. Terus gini Bu, kan ada tadi ada 7 orang ya guru kami yang belum punya akun. Berarti kalau dia punya akun dia sendiri, berarti dia berbayar. Tapi dia bisa masuk tapi berbayar gitu. Berbayarnya kuota aja maksudnya? Ya kuotanya itu maksudnya. Ya berbayar kuotanya kan? Iya. Aja udah pakai bayar kuota aja Bu, nanti kita bayar dari situ. Ya kuota. Pokoknya masuk di kelas itu bagaimana ini supaya bisa Pakai jalan. email aja. Nanti kan kalau untuk guru-guru yang lain misalnya saya kasih berapa sebulan, nanti saya kurangi saya Oke, yang 7 orang berarti tetap masuk di kelas, tapi kan pakai kuota ya. Kan guru yang lainnya tadi udah dikurangi kuotanya. Saya kurangi juga subsidinya. Oke? Ya, terima kasih. Kalau pakai Zoom berarti bayar. Karena disuruh kasih Zoom kan. Ini loh, saya cerita sama Bu Yuni. Zoom, Google Meet itu sama dengan Zoom. Kan yang penting kan nampak bapaknya. Ya, siswanya kan ada ID-nya. Siswanya nggak berbayar kamu? Siswa guru itu tidak berbayar sama sekali. Enggak, yang gurunya berbayar, gurunya yang tidak ID di belakangnya. Oh, yang tidak ID, dan gurunya saja yang bayar. Nah, muridnya enggak kan? Enggak. Karena dia di intinya belajar ini. Ya, cuma di fitur ini kan nggak ada Zoom Pak. Yang ada cuma Google Meet. Ada Zoom. Oke, berarti Zoom yang di sini itu mengganti yang di sini menggantikan Zoom yang biasa itu. Biasanya kita ada juga pakai Bu Gus. Ya kan sama aja kan Bapak Ibu. Nah, berarti yang 7 orang bisa kan Bu masuk diundang cuma pakai kuota ya. Nah, kalau yang lainnya gratis kecuali masuk. Oke, berarti tidak ada lagi kendala kan? Oke, terima kasih. Untuk yang tidak punya akun sudah ada solusinya dari kepalanya. Nah, jadi begitu saja. Kalau itu sebenarnya ada akun sisa, itu untuk admin. Untuk admin, TU, untuk orang TU itu. Mama, udah ada 4 Sisa. kasih udah. Ya, dikasih warna. 4 itu bisa dipakai untuk apa? Berarti tinggal 3 kan? Dia 7 tadi. Yang nggak pun saya. Bagikan itu. Saya Bu, Ya, paling gitu. Yang nggak punya itu bagi. Apalagi Bapak punya Gmail kan? Bapak kasih aja Gmail itu ke Walas. ini udah ya. Jadi Bapak pakai ID-nya itu kan? Nah, siapa lagi yang belum nggak punya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Siapa punya nggak? Sofi. Siapa namanya ini? Berarti ada 4 yang nggak bisa diambil ya. Ada 4 yang bisa diambil. Oke? 5. Punya Muir tadi saya kasih ke siapa ya? Punya Muir, siapa yang mau ngambil? Muir itu kan nggak akan masuk dia itu kan? Tapi dia punya akun. Kita kasih sama Bu Rezi aja ya. Bu Rezi, ambil akunnya Muir Farida ya. Ya. Oke. Pak Dede itu Kiki Arifin. Pak Dede nggak ditulis lagi, karena udah diambil oleh Pak Rifki. Yang mana Bu? Bu, dia ada 5 ya? Ada 5 berarti. Saya belok 1. Apa pribadi?
Jadi setiap guru mapel itu nanti di ketika mau upload tugas, silahkan buat topiknya dulu atau judul mata pelajarannya. Jadi setiap kali Bapak Ibu mau mengupload tugasnya, silahkan masukkan di topik Bapak Ibu masing-masing. Jadi ketika masuk di kelas itu, ketika tugasnya masuk ke kelas dan masuk ke siswa, itu ada judul di atasnya bahasa Indonesia di post hari ini, gitu. Contohnya seperti ini. Sejarah. Terus saya bikin, saya mau materi saja. Nah, sini. Nanti Bapak Ibu silakan tambahkan di sini apa? Itu bisa link bacaan, file ataupun video pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Itu bisa diambil dari YouTube atau dari mana? Dari ruang guru atau dari rumah belajar boleh. Terus pas ketika mau menguploadnya, silakan dipilih topiknya di sini. Masukkan dia di sejarah. Di mapel Ibu masing-masing. Dimasukkan, setelah itu kemudian tersimpan, baru diposting. Posting, saya masuk dulu ke akun siswa. Tanggal berapa, hari apa, tuh, ketahuan semuanya di situ. Mau di post duluan, di post belakangan, ketahuan juga di situ. Jadi kalau saya rasa di sini nggak bisa juga curi-curi apa gitu, nggak bisa. Makanya saya bilang tadi saya nggak menyarankan untuk menjadwalkan, karena biasanya sebagian besar kalau dijadwalkan itu banyak lalainya, baik gurunya maupun siswanya. Dan kalau bisa, kalau berikan tugas di sini kasih tenggat waktunya. Misalnya kita 1 jam pelajaran itu 45 menit. Yang 45 menit itu saja, atau ditunggu sampai masuk jam 7 pagi, ya tunggu sampai jam 12 siang. Kalau sudah lewat dari jam 12 siang, itu ada warningnya dia, ada pesannya biasanya terlambat dikumpulkan. Gitu. Kasih tenggat waktu, bukan tenggat untuk penjadwalan. Penjadwalan itu hanya untuk hal-hal yang mendesak saja. Kalau kalian biasanya di sekolah, kalau dijadwalkan apa kepentingannya hari ini, mau ngapain? Mau misalnya orang tua yang meninggal atau kalau ada saudara yang biasa atau segala macam, boleh dijadwalkan. Tapi kalau hanya misalnya mau ke pasar atau apa gitu, nggak boleh. Kalau kami sekolah kami nggak seperti itu. Makanya saya nggak pernah mengajarkan atau menyarankan untuk dijadwalkan untuk hal-hal yang sepele. Gitu. Nah, kalau untuk di classroom biasa itu menu Meet itu tidak ada. Menu Meet itu tidak ada. Kenapa sini diberikan menu Meet? Karena untuk memudahkan pengajarnya itu bisa bertatap muka langsung. Kalau selama ini kita kan pakai Zoom, dan kita tahu Zoom itu lumayan mahal. Gitu. Bisa-bisa 5 GB itu berapa jam aja udah habis. Gitu kan? Tapi makanya disediakan di sini dengan orang kementerian itu, kita bisa langsung meet sama anak-anak, kita bisa ketemu. Setelah kita misalnya share materi, langsung aja di materi nanti kita bisa kasih tahu 10 menit lagi kita meet. Nah itu semuanya bisa standby. Jadi waktu juga nggak terbuang lama. Gitu.
Itu enaknya di sini. Dan satu lagi yang gratis, itu aja. Koneksi tetap tergantung daerahnya masing-masing. Kalau dia lelet, ngadat atau apapun itu, jaringan di tempat kitanya lagi. Gitu. Kalau server orang sana, saya pastikan dan kami pastikan itu tidak akan ngadat, tidak akan lelet. Karena dia hanya diakses sama kita orang Indonesia saja. Gitu. Ya, sudah dicoba Bapak Ibu yang mengajar, gurunya yang sudah diundang, guru mapelnya yang sudah diundang, dicoba saja bikin materi, judulnya dulu atau apa gitu, boleh. Nah, terus satu lagi, masalah absen. Absen biasanya Bapak Ibu gimana? Absen gimana? Kalau di Zoom? Di GCR lewat? Google Form, oke. Nah, saya sarankan memang untuk absen itu pakai Google Form. Jadi kita bisa tahu rekapannya, jam berapa dia mau absen, gitu. Dan bisa ditahu rekamnya, dia hadirnya berapa orang, gitu. Itu lebih memudahkan dan untuk pengarsipan kita juga lebih mudah. Gitu. Untuk satu semester itu dia hadir berapa kali, gitu. Terlambat atau tidak. Gitu. Di situ ketahuan semuanya, gitu. Untuk absen saya sarankan memang pakai Google Form saja. Itu lebih mudah. Bisa kan bikin Google Form semuanya kan, gampang kan? Oke, sip. Nah, terus satu lagi di sini, ada di sini grup ini. Untuk grupnya. Misalnya Bapak Ibu untuk ekskul ini bisa juga dimanfaatkan untuk grup ini. Selama ini ekskul kan vakum lumayan lama. Jadi misalnya kalau mau dijalankan lewat daring bisa kita lewat grup ini. Di akun masing-masing saja dengan di akun wali kelasnya. Siapa peminat ekskul silakan di sini bikin grup. Jadi bisa tetap berjalan. Kalau guru akuan tadi bisa tidak digini kamu? Emailnya itu Pak, nanti takutnya bentrok kalau dia dipakai samaan. Misalnya kan Bapak di aturan di IPA 1, terus kawan Bapak sebelah lagi di IPA 2 di jam yang sama gitu kan. Takutnya bentrok gitu lah emailnya itu. Ada kemungkinan bisa bentrok atau tidak gitu. Bentroknya apa ya Bu? Akunnya itu nanti kita diakses banyak, 2 orang jadinya. Diakses guru 2 orang, terus diakses sama siswa sekitar 20 atau 30 orang anggotanya gitu. Takutnya dia nanti kita mau pindahnya ke sini malah pindahnya jadinya ke sini gitu. Kami sih sering cobanya cuma di Meet saja. Di grup ini kami hanya untuk satu perorangan saja yang punya akun itu saja. Karena untuk guru nggak ada yang nggak masuk audit gitu. Karena di sini kan banyak rupanya 7 orang yang belum masuk ya. Nah ya, tinggal 2 lagi. Tapi kalau mau atau kita coba saja sekaligus ini coba satu akun itu, satu mengakses Meet, satu lagi mengakses grup ini. Tapi grup ini hanya chat saja bisanya Pak, nggak bisa tatap muka. Chat saja. Grup ini hanya chatting saja. Kalau bisanya ekskul kan kita sama anak-anak lebih ke tatap muka enaknya, gitu. Ya, cuman chatting saja. Dan untuk video call dan segala macam itu di Meet-nya. Bu, pakai pakai email belajar.id masuk ke Zoom gratis lah Bu? Hah? Enggak, karena yang di sini kan enggak ada kategori Zoom-nya. Ya Bu, di situs belajar.id. Iya. Situs belajar.id ya, gratis. Ya di situ kan saya lihat ada Zoom, ada ruang guru, ya. Misalnya kan ada Khan Academy misalnya. Kita gunakan email belajar.id ini mengakses semua itu gratis. Gratis. Itu gratis fasilitas atau gratis kuota? Gratis kuota. Berarti fasilitasnya bayar juga? Untuk mengakses masuk ke situ saja. Untuk sekedar jalan ke situ, setelah jalan dia nggak akan makan kuota. Nah misalnya kayak ruang guru berbayar. Kita pakai akun belajar ini bayar juga dong? Gratis juga berarti? Berarti gratisnya satu fasilitas, kedua kuota.
Nggak perlu bayar bulanan gitu Bu? Maksudnya Bu? Ya kan ada 30 kalau nggak salah itu 30. Ya. 30 yang bisa diakses. Ada puisi juga tadi saya. Ada? Iya. Puisi ada? Jadi semuanya kita dapat fasilitas itu gratis semuanya Bu? Semuanya gratis. Fasilitasnya, bukan hanya kuota. Ada nanti Pak nama apanya? Ada fiturnya. Coba belajar lagi di bawahnya. Belajar.id ini kita gratis makanya. Itu kuota itu hanya untuk menjalankan sebentar kita membuka itu saja ketika aplikasi sudah berjalan, dia tidak akan makan kuota. Gitu. Sama seperti kita mau akses Classroom tadi. Classroom tadi makanya buka Google-nya saja. Setelah itu gratis. Sebenarnya bayar tapi bukan kita yang bayar. Orang kementerian yang bayar. Sama berarti sama kayak Zoom juga. Bisa buka. Kalau Pak mau pakai itu, pakai akun ini. Ya, pakai aja akun ini. Siswa tuh pakai akun yang belajar domain belakangnya .belajar.id. Mereset. 4 orang anak ini yang akunnya dipinjam tadi. Mau review aja nanti kalau misalnya ada bapak ibu yang mau password, operator dan codingnya aja minta tolong diresetkan passwordnya. Tapi saya harap nggak ada yang lupa, gitu. Bawa. Ya, itu nggak ada Zoom Pak. Zoom-nya bisa. Cuman emailnya kita belajar aja. Oke, bapak ibu udah semuanya? Boleh dicoba semuanya ini yang di sini? Atau mau coba akses yang ini, yang 30 aplikasi ini coba dihidupkan. Ada yang punya akun rumah belajar nggak? Ada yang sudah pernah akses rumah belajar? Silahkan daftar pakai akun email yang belajar ID ini. Nah di situ semuanya sudah ada disediakan. Video-video pembelajaran banyak di situ. Video materi belajar juga banyak di situ. Gitu. Cara loginya buka aja itu. Rumah belajar itu daftar sebagai guru ya. Boleh dari situ, boleh di itu bisa boleh. Ada. Konsep biasanya dari sini. Bisa Pak lagi password. Di sebelah atas sini ada. Nah, ini dia isi dari rumah belajar itu banyak yang bisa dimanfaatkan dari sini. Buka. Quizis, Bapak Ibu sudah pernah pakai Quizis? Udah. Kalau ini asik, anak-anak suka. Katanya seperti main game, kami Bu katanya. Suka kalau anak-anak bisa. Suka dia main ini, main game katanya. Suka Bu, tapi nggak bisa jawab katanya gitu kan? Game katanya. Ya, ini semuanya bisa diakses. Pakai syaratnya pakai email yang belajar.id juga gitu aja. Kalau selain email itu yang berbayar. Kita kalau untuk belajar ID ini hanya untuk mengakses Google saja. Setelah masuk ke sini kita gratis semuanya. Gitu. Nah, untuk yang Classroom tadi sudah jelas semua kan Bapak Ibu? Udah biasa juga kan pakai Classroom ini? Oke. Satu lagi untuk wali kelasnya, coba dibuka kelasnya. Coba dibuka kelasnya. Setelah itu buka tugas kelasnya. Kelas yang sudah dibuat tadi, yang sudah diundangkan ke kawan-kawan tadi, silakan buka tugas kelasnya.
folder drive kelas itu Bu, guru mapel di sini kan anggota ya? Iya kan anggota ya. Jadi gimana melihat anak-anak yang ngumpul tugas? Buya kalau udah pandai yang tadi sama naik tadi selesai. Ada bentangnya. Nah, nengok benang aja udah dia udah bisa. Sama masang benang tuh. Masang tuh kan. Udah saya kirim Bu. Masang benang tuh cari kayu yang lurus ininya. Ini kayu yang lurus. Nggak perlu ukur pula, cuma sempitnya kayu itu lurus nggak udah. Udah ada pula. Perlu. Ya seharusnya ya, cuma udah lurus. Nah, di sini kan kalau kita lihat tugas itu kan ketahuan Pak. Ada yang diberikan itu berarti belum diserahkan sama dia. Kalau belum diserahkan di sini berapa orang? Itu aja. Dan nama Bapak ini apa lagi? Tinggal dibuka aja di sini nanti dia sudah menyerahkan apa belum. Bisa dilihat juga sama wadah. Bisa, wadah bisa mengakses, kepala sekolah pun bisa mengakses. Penyesaran diundang seluruh kepala sekolahnya ke semua kelas itu. Udah Bu? Udah, oke, siap. Jadi bisa nanti guru dan kepala sekolahnya berkoordinasi sama-sama. Lagi ke yang di sini tadi untuk drive kelasnya itu silakan Bapak Ibu dikonversikan saja ininya konversikan file upload. Jadi ketika siswa mengupload file itu berupa Excel, video dan segala macamnya itu otomatis nanti sudah terkonversi di sini. Jadi ukurannya tidak sebesar yang biasanya, misalnya dia punya video kapasitasnya 500 MB, ketika di sini dia bisa berkurang gitu. Jadi itu lebih memudahkan atau lebih ringan nanti itu diaksesnya gitu. Dan di sini itu nanti dia bakal penyimpanannya itu 0. Karena itu mau apapun yang Bapak Ibu uploadkan di sini, dia tidak akan mempengaruhi drive penyimpanannya. Kalau misalnya di drive yang Google biasa, jatah kita hanya berapa? 15 giga. Dan 15 giga itu kalau untuk upload 30 video sekaligus kan penuh. Jadi lama kita meriksanya. Kalau di sini dia sudah 0. Tapi dengan yang dikonversikan tadi itu, jadi otomatis dia mengecilkan sendiri ukurannya tanpa mengurangi kualitas videonya. Gitu. Enggak. Mau apapun yang diupload terserah. Boleh, bisa. Itulah kelebihannya kita pakai belajar.id ini. Gitu. Mau upload apapun itu, sebesar apapun itu, ukurannya dia tidak akan ngaruh. Gitu. Tetap bisa diakses dan ringan. Raja. Oke, ada yang tanya lagi? Bapak Ibu? Wali kelas sudah. Wali kelas sudah oke? Wali sudah.
Udah semuanya Bapak Ibu ya? Untuk wali kelas sudah oke ya? Silakan nanti diundang 16 April untuk kelas 10 dan 15 untuk 11 dan 12. Jangan sampai lupa. Kalau yang belum ada akunnya tadi kan bisa diakalin sama Ibu tadi, pinjam akun yang TU tadi bisa gitu. Terus ada guru yang keluar bisa juga dipakai itu nanti. Tapi kalau misalnya gurunya dia pindah sekolah, otomatis kan dia pakai dakoding tuh. Dan itu akunnya berdasarkan sekolahnya masing-masing. Gitu. Dia insya Allah nggak akan bentrok. Gitu. Dan kita reset sama operatornya nanti Mureki aja yang satu orang saja yang bukan meresetkannya. Gitu. Tapi kalau saran saya jangan sampai lupa, itu saja. Oke, dari Ibu, ada yang mau ditanya lagi? Bapak Ibu semua udah paham? Sudah ya? Semuanya baru. Nanti kalau ada yang tadi yang lama gimana Pak Bu gitu, bisa dipindahkan yang lama itu ke yang baru. Caranya seperti yang saya bilang tadi, nggak akan hilang datanya gitu. Dan pastikan lagi emailnya harus pakai belajar ID ini. Kalau dia selain ini nanti ya itu kita kena biaya lagi. Bisa dia diundang ke classroom kita, tapi dianya berbayar, kitanya enggak gitu. Itu saja. Bu, ganti ya punya apa? Kalau ganti. Karena kalau kita mau pakai Zoom, kalau kita nggak punya Zoom di HP kan, kalau dikasih link buat kita harus download dulu, kan gitu. Gimana baiknya saja, atau mau masih pakai Zoom juga nggak apa-apa, gitu, tak masalah. Zoom tak bayar juga, tapi pakai email yang ini. Belajar ini. Kalau pakai email biasa dia bayar, tetap pakai kuota. Nah, harus akun yang ini. Saya sarankan pakai akun ini saja, untuk memudahkan pengawasan juga ya Bu ya, ibunya dan pengawasannya. Oke, ada yang ditanya lagi untuk seputaran wali kelasnya, guru mapelnya gimana? Sudah oke ya? Kita harus action dulu. Ya. Jadi kerja walas itu misalnya pakai kapan Bu? Misalnya minggu depan mau dipakai minggu depan, ya kan? Hari ini sampai hari Minggu selesaikanlah semua kewajibannya, membuat kelas, mengundang pengajarnya, dan membagikan link untuk siswanya, gitu. Dan iya sekali itu saja sama untuk semua mata pelajaran. Iya, karena ketika dia buka dia di kelas itu nanti muncul semua pelajarannya, gitu. Muncul semua pelajarannya. Nanti ketika guru mapelnya mengupload tugas, masuk itu di emailnya itu pemberitahuannya ada di emailnya juga, nanti masuk pemberitahuan kalau guru A mengupload tugas ini gitu. Satu orang boleh? Saya mau meyakinkan bahwa ini sudah bisa. Ya, bisa.
Nggak masuk, nggak usah juga. Oh, kan silakan masukkan kepala sekolahnya. Cuma dia gini Bu, kayak Ustaz Ahmad Tobani kan, Ustaz ngajar berapa kelas? 19 kelas. Bagi dua, berarti kami 8 kelas. Berarti dia buat kelas 9. Iya. Karena nanti dia ngajar IPA 1 10 orang, IPA 2 10 orang. Berarti dia punya 9 itu ada 9. Di akun Bapak itu nanti ada 9 kelas. Gitu, misalnya Al-Quran IPA 1, Al-Quran IPA 2. Gitu aja. Berarti dia nanti di luar kelas yang misalnya di IPA 1 dia berada di luar kelas itu kan? Iya. Di luar itu. Ya. Caranya sama seperti wali kelas tadi. Bikin nama kelasnya, terus kelasnya apa, mapelnya apa, gitu aja. Sama aja. Cara undangnya nanti pun Bapak punya link sendiri, karena Bapak punya kelas sendiri kan. Nanti ini saja yang Bapak yang Bapak ajarkan saja. Oke, sip. Terlawan bahasa Inggris. Topiknya jangan lupa pilih punya Bapak. Jangan masuk lagi. Nah, nanti tampilan di siswanya itu seperti ini. Dia kelasnya kelas 10 IPA 1, di bawahnya itu nanti ada nama mapelnya, terus ada nama gurunya. Gitu. Ini tampilan di siswanya, Bu. Ya, di siswanya begini nanti. Jadi dia ada berapa mapel itu? Ini loh. Iya. Ya nanti kan ada notifikasinya tugas masuk itu. Notifikasi tugas masuknya. Iya. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Sudah oke ya? Kalau bisa dipakai di hari Senin, berarti ini hari Kamis. Cuma 1 minggu wali kelas udah kerja ekstra untuk menyampaikan ke siswanya. Kalau memang rencana mau dipakai hari Senin. Kalau kami mulai Februari, tapi guru-guru sudah paham semua, jadi mereka tinggal mengundang siswanya saja. Kelas sudah disiapkan semuanya, cuma takut siswa belum kami bagikan. Rencana awal Februari baru kami bagikan. Iya. Hari Senin itu langsung semuanya lagi gitu. Kalau nama baru benar, tapi kalau email dia salah berarti Bapak. Ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, hari Senin bisa kita gunakan. Masukkan anak-anak lagi. Masukkan anak-anak satu persatu. Link aja di share. Link aja. Kalau bisa untuk memudahkan mempercepatnya itu. Kalau misalnya dia kayak Bapak itu tadi, dia kayak gini kan. Ini nanti Bapak Ibu harus men-share-nya bukan linknya tapi kode kelasnya. Di sini nanti dia gabung kelas, masukkan kode kelasnya di sini. Kadang-kadang kan lama itu, tapi memang percepat link saja. Bu. Udah Pak. Itu Pak. Udah ya, lihat 3. Salah. Nah, Bapak Ibu harus men-share ini. Nah, untuk linknya Bapak Ibu nanti bisa ke arah ke setting sini. Di situ ada tadi Bapak saya, Bu. Itu linknya Pak. Enggak dulu, Bu. Sama ya? Sama Bu. Link Google Classroom-nya ada, Bu. Bisa juga. Undangannya di sini saja diambil Pak. Gimana mencet itu? Jauh-jauh tak? Setting ini apa settingnya? Coba yang tadi, Bu. Yang tadi bisa dibawa di bawah. Bukan yang itu, Bu. Coba Ibu klik kodenya. Kode ya, di bawahnya tadi ada. Iya, tuh salin link undangan. Sama dengan setting tadi, Bu.
siswa. Silakan ini. Ini tugas wali kelasnya yang mau share ini ke siswanya. Di kelas masing-masing. Ya, di kelasnya masing-masing, nggak usah di kelas orang, nanti bingung. Jadi kelas 10 IPA 2 kok masih IPA 1. Itu saja. Nah, satu lagi kata ya. Di sini ada namanya email wali. Jadi wali murid itu nanti bisa tahu perkembangan siswanya di lapor-lapor tertentu. Jadi Bapak Ibu bagi orang tuanya yang mungkin agak bawel gitu kan biasanya daripada WA atau telepon, mending komunikasinya lewat sini saja. Silakan kirim ke email ke wali muridnya. Misalnya anak itu mapel ini KD sekian, pertemuan sekian, dia belum selesai gitu. Atau pesannya apa gitu. Jadi sarannya wali murid harus punya email. Emailnya yang penting Gmail, tidak harus belajar ID. Yang penting Gmail saja. Ya. Udah belum? Ini cara ngundang walinya nanti di sini saja diundang dia. Salah sih. Coba di-refresh dulu. Ini kan ini saya hapus ya. Ini saya hapus nama saya. Hapus. Pertama kita kan sudah undang anak tadi. Nah ini kita undang lagi walinya. Tinggal di sini. Nah, undang saja walinya di situ. Nah, masukkan email walinya di sini. Enggak, itu hanya ke siswa saja. Nah, kita kan pilihannya itu ada kirim email ke siswa atau ke wali. Gitu. Kalau mau misalnya ngirim tugasnya ke wali juga, silakan saran aja tugasnya ke wali misalnya. Apa Pak? Di judulnya Nah, silakan diundang saja, nanti di notifikasi email wali muridnya ada untuk undangan bergabungnya. Gitu. Untuk memudahkan kita berkomunikasi. Biar kita nggak terlalu banyak ketemu sama orang dari luar. Ini tujuannya. Untuk memudahkan kita saja. Kalau misalnya mau meet sama orang tua pun bisa. Itu tinggal di-share aja Google Meet yang tadi. Misalnya mau rapat ke wali kelas saja, gitu, rapat kelas gitu. Undang wali murid silakan pakai yang Meet tadi itu. Bisa. Gitu. Atau ke Zoom juga bisa. Gitu. Oke, ya kayak Bapak Ibu ya. Untuk wali kelas saya rasa sudah oke. Untuk guru mapelnya pun sudah oke. Tak ada masalah. Mungkin dalam Februari sudah bisa dipakai, gitu. Karena kita gunakan fasilitas yang sudah disediakan. Ada. Ada lagi yang mau dibahas kan, Bapak Ibu? Nanti ada kan tim IT-nya Pak siapa itu? Boleh tanya-tanya ke dia aja. Dia lebih paham masalah IT. Kalau saya sekedar penggunaan ini saja, tapi kalau masalah jaringan apa itu saya nggak tahu. Tapi setahu saya kalau ini jaringannya harus lancar, udah gitu aja. Kalau saya gitu. Bu, satu lagi Bu. Ini semua operator. Tadi kan ada 6 kota. Apakah misalnya kita menggunakan handphone itu kan pakai data seluler lah Bu, itu udah semua operator. Apakah hanya Telkomsel saja atau semua udah operator? semua. Yang penting kita pakai emailnya yang ini. Gitu. Karena orang itu kalau membacanya emailnya itu tidak akan gitu, tidak akan ada gratisannya gitu. Kalau pakai email itu sudah otomatis mau apapun providernya gitu. Oke,
Bapak Ibu kalau udah saya akhiri. Yang ada di kulitnya ya. Jangan pakai. Jangan tanya sama Ismail. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita istirahat sholat makan, ya makannya juga sudah dijemput. Nanti siang kita praktek 2 orang, 1 bapak-bapak, 1 ibu-ibu. Ya. Baik, ya harus wali kelas ya. Wali kelas berarti nanti mengundang gurunya gitu kan Bu. Jadi nanti prakteknya itu langsung diundang gurunya, terus nanti gurunya masuk gitu kan. Oke, wali kelasnya Pak Rifki. Pak Rifki nanti ya. Hampir prakteknya ya. Yang ibu-ibunya saya mau bunuh. Oke, bunuh. Ya, itu nanti praktek siang. Siapa ibu-ibunya ya? Yang wali kelas. Ibu ini udah bisa. Ya, kalau belum kenapa nggak ditanya? Ganti. Jadi Bu, nanti dipastikan Bu Nok nggak mau, Bu Harni nggak mau, Bu Net yang terkena di akun. Bu Netnya paham kan? Ya, sudah masuk. Bu Net yang tampil ya.